Ya, selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat ya. Dan senang sekali saya Hendri Saputra bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat. Pemirsa, tahukah Anda bahwa menurut data dari WHO ini 70% kematian di dunia itu disebabkan oleh penyakit tidak menular dan 45% lebih diantaranya disebabkan oleh penyakit jantung. Nah, ini dia, kita harus mengenali bagaimana ciri-ciri penyakit jantung, kemudian deteksi awal dan kebiasaan-kebiasaan apa yang harus mulai kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit jantung ini. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan tamu spesial saya. Beliau adalah Dr. Evita Devi Nur Rahmawati, SPJP. Beliau merupakan dokter spesialis jantung di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan juga dosen klinis Fakultas Kedokteran UAD. Kita sapa, selamat sore Dr. Evita. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Dok. Kita berbicara mengenai bagaimana penyakit jantung atau mengenali gejala dari jantung koroner. Ini menjadi penting untuk dibahas karena belakangan ini juga marak begitu kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang kemudian beberapa di antaranya bahkan pesohor juga ada yang kemudian berpulang tanpa sebab yang di luar dugaan begitu. Tapi dari artikel-artikel menyebutkan bahwa mereka ini adalah gagal jantung, padahal memiliki kebiasaan atau mereka ini merupakan sport antusias yang rutin berolahraga di dalam sosial medianya begitu. Kita akan membahas ini lebih jauh. Pertama dulu, mengapa ini menjadi penting dewasa ini untuk kita bahas dan kita ingatkan lagi kepada masyarakat, Dok? Baik. Jadi memang seperti yang sudah disebutkan Mas Hendri ya, bahwa data WHO itu menunjukkan kematian nomor 1 itu karena penyakit jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular disease ya. Dan didukung juga dengan data yang ada di Indonesia bahwa memang di Indonesia pun tingkat kematiannya masih nomor 1 ya untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian saya observasi memang beberapa bulan terakhir ini terutama setelah selesai badai Omikron yang kemarin Februari Maret itu memang terjadi peningkatan angka serangan jantung atau penyakit jantung koroner itu melejit. Kalau kita lihat rumah sakit yang memang punya cardiovascular center itu full terus pasiennya, sehingga kenapa topik ini penting untuk dibahas karena memang menurut saya pencegahan ya, sebelum menjadi suatu penyakit jantung koroner, pencegahan itu selalu lebih penting, sehingga kita harus tahu apa sih sebetulnya gejalanya, apa definisinya dan bagaimana kita bisa mencegah. Seperti itu. Penyakit jantung tadi ada kaitannya dengan apa namanya kasus Omikron COVID kemarin, Dok? Karena itu kasus baru ya, Omikron itu kan kasus baru, artinya COVID ini adalah kasus baru, sehingga penelitian lebih lanjut ke sana memang belum ada. Tapi memang beberapa penelitian menyebutkan bahwa Omikron atau COVID secara umum itu sebagai penyakit pembuluh darah juga, dan dia memang memiliki efek trombogenik ya. Trombogenik itu mengentalkan darah, sehingga masih mungkin ada hubungannya. Cuman hubungannya belum jelas karena belum ada penelitian lebih lanjut. Menyebabkan pengentalan darah, sementara darah yang memiliki kekentalan yang tinggi itu juga gampang menyumbat dan diakibatkan oleh beberapa kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan kita bahas ya, Dok ya. Lalu kemudian apa yang dimaksud atau definisi dengan jantung koroner ini? Apakah itu juga sama dengan penyakit jantung pada umumnya? Baik, jadi sebetulnya penyakit jantung itu banyak macamnya ya. Salah satunya memang penyakit jantung koroner ini yang biasa menyebabkan suatu serangan jantung bersifat akut ya, dan fatal kalau tidak tertolong dengan cepat. Definisinya sendiri adalah suatu ketidakseimbangan antara supply dan juga demand atau kebutuhan dari oksigen di otot jantung. Dikarenakan apa? Dikarenakan suatu penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner itu apa sih, Dok? Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi atau ngasih makan otot jantung. Kita tahu bahwa fungsi jantung itu untuk memompa darah dengan ototnya itu dia bergerak. Sehingga alangkah besar efeknya saat otot jantung itu mengalami suatu kelimpungan karena kurang oksigen, kurang nutrisi, karena pembuluh darahnya tadi yang menyempit, sehingga menyebabkan gejala-gejala yang ada gitu. Kita mengenal istilah juga dengan gagal jantung. Apakah jantung koroner ini dengan gagal jantung sama atau seperti apa? Sangat berbeda. Jadi gagal jantung itu banyak penyebabnya banyak. Salah satu penyebab dari gagal jantung atau penyebab gagal jantung yang
paling banyak itu memang karena serangan jantung atau penyakit jantung koroner. Jadi kalau tidak tertreat atau tidak terapi dengan baik, diobati dengan baik, maka nanti pasien-pasien akan jatuh ke dalam suatu gagal jantung. Jadi otot jantungnya yang tadinya mungkin kita masih bisa upayakan untuk bisa bekerja lagi, karena suatu hal dia tidak mau berobat misalnya, jadi otot jantungnya mati, sehingga pompanya yang harusnya baik dia jadi turun. Sesaklah dia, bengkaklah badannya, seperti itu gagal jantung. Apa yang kemudian menyebabkan seseorang ketika terindikasi kemudian bahwa dia adalah terkena jantung koroner atau gagal jantung kemudian tidak tertolong, Dok? Faktornya banyak ya. Yang pertama itu tingkat keparahan. Tingkat keparahan itu nanti bisa kita lihat dari pemeriksaannya. Nanti saat di rumah sakit ya, apakah pasien ini sudah sampai ke komplikasi? Karena kalau hanya datang dengan nyeri dada, tensinya baik, semuanya baik, tidak ada keluhan lain selain nyeri dada, mungkin akan baik. Ya, mungkin saya bilang mungkin kenapa? Karena serangan jantung itu unpredictable, dia tidak bisa dispekulasi ya, sehingga kalau dia sudah ada komplikasi misalnya sampai ke paru-paru basah ya, karena paru-parunya kebanjiran cairan, dia akan sesak nafas, butuh ventilator dan lain sebagainya, itu yang akan menurunkan angka survivalnya atau angka kebertahanan hidupnya, seperti itu. Dan penyakit jantung di sini mungkin berkaitan juga dengan organ ataupun seperti yang dokter katakan tadi kayak paru-paru basah atau mungkin juga ada gangguan kesehatan lain yang juga kemudian memicu gagal jantung atau penyakit jantung ini, Dok? Oke, jadi kalau paru-paru yang seperti saya sebutkan tadi adalah dia komplikasi ya, komplikasi dari suatu serangan jantung atau penyakit gagal jantung juga bisa komplikasi ke paru-paru. Tapi kalau untuk penyakit lain misalnya seperti hipertensi ataupun diabetes mellitus, kencing manis, itu dia berkontribusi untuk terjadinya suatu serangan jantung atau malah langsung ke gagal jantung juga bisa tanpa melewati serangan jantung. Dan ini memerlukan pemeriksaan yang harusnya lebih dini dilakukan ya, Dok? Iya, betul sekali. Apa yang kemudian gejalanya, Dok? Kita berbicara masalah gejala kepada orang-orang atau mereka yang barangkali seperti saya sebutkan di awal tadi, mereka memiliki kebiasaan berolahraga yang baik, dikenal dengan sport antusias, bahkan juga konten kreator yang banyak menginspirasi orang. Bahkan beberapa waktu lalu masyarakat ini gemar bermain sepeda nih, Dok, banyak sehingga pemberitaan-pemberitaan mereka yang kemudian mungkin entah kelelahan atau beristirahat di satu tempat, kemudian ketika dibangunkan sudah berpulang, kemudian sudah tidak bernyawa. Nah, apa yang kemudian menyebabkan ataupun gejala itu, apakah juga cepat sekali terjadi kemudian sehingga tidak tertolong atau seperti apa gejala-gejala? Boleh ditayangkan gejala ya? Gejalanya, kita berbicara masalah gejala ini banyak sekali yang harus izin ya, Dok ya? Iya, silahkan. Ya, ada banyak sekali yang harus disampaikan. Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nah, ini gejalanya. Coba kita lihat. Ini gejala-gejala dari penyakit jantung koroner yang harus kita ketahui. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi ini seperti yang diilustrasikan pada gambar ya, bahwa nyerinya itu terasa lebih kepada dada sebelah kiri ya. Dada sebelah kiri tidak nyaman ya. Kemudian rasanya nomor 2 ya, seperti tertekan atau berat ya. Rasanya tuh kayak berat, kayak orang kayak ada yang bilang kayak keinjek atau kayak kejatuhan barang berat gitu ya rasanya, atau seperti kadang ada yang bilang itu burning effect ya, kayak terbakar gitu, panas-panas nggak nyaman gitu ya. Nah, biasanya keluhan nyeri dada seperti ini kalau itu memang suatu penyakit serangan jantung, maka dia biasanya disertai nomor 3. Jadi disertai mual, kadang sampai muntah, dan yang paling sering adalah keringat dingin. Jadi pasien tuh datang kadang bajunya tuh udah kelebus semua itu ya, kayak orang mandi seperti itu. Ada yang sampai pingsan, ada yang lemes-lemes, ada yang berdebar juga ya, seperti itu. Dan biasanya dia timbulnya tiba-tiba, namanya serangan jantung itu tiba-tiba, dia tidak ada warning. Jadi dia tiba-tiba, oh kok habis aktivitas berat tiba-tiba seperti ini ya. Nah, ini biasanya memang terjadi dan intensitasnya tuh tinggi. Misalnya nyeri itu kalau kita skala, kalau kita nilai 1 sampai 10, dia biasanya skalanya 8 ke atas. Sakit banget, Dok, berat banget, Dok, seperti berat banget lah, susah dikatakan gitu. Jadi
skalanya emang tinggi. Tidak berlangsung dalam berapa hari, tetapi juga mungkin bisa dalam 1 hari atau satu waktu tertentu Bisa, langsung sangat tinggi bisa, intensitasnya. sangat bisa. Lalu kemudian bagaimana dengan mereka yang kemudian tadi Dok yang saya sempat tanyakan rajin berolahraga gitu? Apakah banyak di antara mereka yang kemudian tidak tertolong gitu? Apa yang sebetulnya terjadi Dok? Kita harus kembali lagi ke personnya ya, apakah dia sudah screening ya, dia tahu nggak dia punya sakit apa backgroundnya gitu. Karena kalau misalnya memang dia punya riwayat hipertensi, punya riwayat gula, merokok sekali gitu ya, merokok sekalian gitu ya, kemudian dia melakukan olahraga yang bersifat anaerob, bersepeda dengan jarak yang panjang tapi lurus atau tidak nanjak, itu adalah kegiatan yang aerob. Itu diperbolehkan. Tapi kalau nanjak, kemudian atau mungkin lari aja, lari kalau dia cepat sekali kayak sprint atau mungkin nanjak, itu juga anaerob, itu tidak diperbolehkan untuk pasien-pasien yang memang memiliki faktor resiko. Nah, itu yang banyak mungkin tidak diketahui. Jadi sebelum berolahraga, meskipun itu kebiasaan yang sehat, tetapi juga harus dilakukan screening. Apakah screening itu juga harus dilakukan pada usia muda? Artinya di usia berapa sebetulnya penyakit jantung koroner ini harus diwaspadai Dok? Apakah di usia tertentu atau mungkin sejak dini atau seperti apa? Baik, kalau secara literatur untuk laki-laki ya, itu usia koroner itu di atas 40 tahun. Ya, di atas 40 tahun. Tapi kalau untuk wanita itu biasanya di usia menopause. Kenapa? Karena memang sebetulnya hormon estrogen itu menjadi suatu protektor ya untuk serangan jantung. Sehingga ketika menopause hormon estrogennya drop langsung, itu memang kejadian serangan jantungnya menjadi lebih tinggi. Dari pengalaman dokter menangani pasien, barangkali seperti dokter katakan ini usia-usia tertentu kayak laki-laki 40 ke atas gitu ya. Apakah dari pengalaman dokter kita ketahui bahwa kebiasaan sekarang ini kebiasaan yang mungkin kurang sehat dengan apa namanya makanan-makanan junk food, kemudian banyak bermain dengan gadget sehingga kurang beraktivitas. Apakah dari pengalaman dokter menangani pasien, apakah ada pasien yang mungkin jauh di bawah usia 40 tahun yang masih dibilang muda juga mengalami gejala-gejala seperti ini? Saya pernah dapat paling muda itu laki-laki usia 28 tahun dan perempuan usia 29 tahun. Itu kenapa Dok? Itu. Jadi kalau laki-laki waktu itu memang saya tanyakan tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat gula, tapi pasien ini memang perokok aktif. Dia merokok 3 bungkus 1 hari. Wow. Itu. Dan memang ibunya juga ada riwayat. Jadi family history atau keturunan keluarga itu juga harus kita harus kita lihat. Selain faktor makanan kan penyumbatan tadi disebabkan salah satunya oleh mungkin penumpukan lemak atau kolesterol, betul ya Dok ya? Nah, apakah juga merokok ini memiliki korelasi yang langsung bagi timbulnya penyakit jantung koroner ini Dok? Jadi memang rokok itu sebetulnya untuk penyakit apa aja nggak baik ya. Kalau untuk penyakit jantung itu memang sebetulnya ada 1000 lebih zat yang ada dalam rokok itu yang memang berbahaya bagi tubuh kita. Kalau kita mau tahu ya. Dan belum ada penelitian yang pasti zat mana yang membuat suatu serangan jantung atau penyakit jantung. Tetapi diduga bahwa atau karena pasien-pasien yang sudah pernah kita rawat ya, terutama yang riwayat merokoknya agak banter ya, itu memang kondisi pembuluh darahnya itu sangat kental. Jadi trombus atau jendalan darah yang menyumbat pembuluh darah koroner itu kental banget gitu. Agak susah malahan justru untuk kita masukin kawat atau wire saat pemasangan ring. Sehingga ada suatu kesimpulan mungkin memang ada salah satu zat yang tidak baik dalam rokok itu yang menyebabkan darahnya lebih kental. Nah, ini memang belum ada penelitian zat mana yang akan menyebabkan, karena banyak banget. Tetapi bahwa merokok ini berkontribusi langsung terhadap dampak kesehatan itu betul ya Dok? Itu jelas. Nah, Dok, kemudian ini kita berbicara masalah posisinya Dok. Mungkin ada gambar yang lebih jelas ya di belakang dokter itu ya. Nah, ini nih lokasi nyeri dada. Betul. Jadi kan kita tadi bicara bahwa serangan jantung itu nyeri dada ya, sebelah kiri terutama. Tapi ternyata kita lihat lokasi nyeri dada juga bisa
dada sebelah tengah ya, seperti gambar yang kiri atas. Kemudian ada yang menjalar, radiating. Jadi menjalarnya tuh sampai ke leher atau ke rahang. Ya, kalau dilihat ya seperti yang di bawahnya ini ada yang bilang kayak kecekek. Kayak tercekik rasanya, itu juga ada ya. Ada juga yang menjalarnya sampai ke ini bahu sebelah kiri ya. Kemudian ada juga yang di sebelah kanan itu ini di bawah, jadi di mana? Ulu hati, nyeri di ulu hati. Kadang orang bilang, aku dibilang mah aja nih sama dokternya, tiba-tiba datang ke kita, loh ini serangan jantung misalnya ya. Karena mungkin tidak ada pemeriksaan lebih lanjut, hanya dibilang mah kok pakai obat mah kok nggak baik gitu. Ternyata mungkin jantung gitu ya. Selain di posisi di dada di depan, ada juga di posisi lain yang barangkali tidak terduga. Nanti kita berbicara lebih jauh lagi. Kita harus jeda dulu. Dan pemirsa, kita harus jeda dulu. Anda juga bisa menanyakan langsung kepada kami melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami akan kembali ngobrol seputar permasalahan gagal jantung ini bersama Dr. Evita usai jeda pariwara berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Jogja Sehat. Kita masih ngobrol seputar kenali gejala dini jantung koroner bersama dengan Dr. Evita Devi Nur Rahmawati SPJP, dokter spesialis jantung PKU Muhammadiyah dan juga dosen klinis Fakultas Kedokteran UAD. Dok, ini ada posisi lokasi nyeri dada yang ketika nyeri dada itu ada di posisi dada di depan, barangkali mungkin langsung ketahuan nih. Tetapi kalau posisinya ada ini kayak digambar ada di belakang, kemudian di bahu, di leher, dan di posisi lain yang tidak dekat dengan dada. Kemudian banyak di antara masyarakat yang kemudian wah ini masuk angin, kemudian dikerokin gitu. Nah, gimana ini dok sebetulnya? Jadi kembali lagi kita harus aware ya sama diri kita sendiri. Apa sih yang ada dalam diri kita? Artinya penyakit apa yang ada ya? Kalau memang kita betul-betul yakin bahwa kita clear, ya mungkin memang bukan dari jantung. Tapi kalau kita ada hipertensi, ada sakit gula, kolesterol kita tinggi, merokok pula gitu ya, maka gejala-gejala seperti ini nih harus kita betul-betul waspadai. Karena kalau kita harus kerikan dulu gitu ya, baru ke rumah sakit, itu bikin delay. Sehingga kadang yang seharusnya dia masih bisa baik atau tanpa komplikasi, dia datang udah komplikasi. Gitu. Jadi itu menurunkan angka survival rate-nya tadi ya. Sehingga kita harus aware seperti ini. Saya juga ada pengalaman nih dok, ada kerabat yang kemudian waktu itu saya mengantarkan posisinya dari setelah Jumatan, saya ingat begitu, posisinya mungkin sudah keringat dingin yang seperti gejala-gejala tadi, kemudian sudah dibawa ke rumah sakit dari sore dan ya qadarullah kemudian pada malam harinya sudah berpulang gitu. Apakah ini kita sudah membawa ke rumah sakit terdekat nih untuk mendapatkan pertolongan dari sore sampai malam? Apakah juga apa yang kemudian menjadi faktor risiko itu menjadi berat ketika tanda-tanda itu datang, kita sudah membawa ke rumah sakit dan tidak bisa tertolong gitu? Apa yang mempengaruhi dok? Jadi saya yakin di rumah sakit pasti sudah dilakukan penanganan yang sesuai ya. Jadi jantung ini seperti yang sudah saya bilang tadi unpredictable ya itu. Jadi komplikasi itu kadang datangnya dini juga bisa gitu. Jadi bukannya yang telat bawanya, tapi memang dia udah saking parahnya. Jadi dia di awal pun sudah terjadi komplikasi. Sehingga saat dibawa ke rumah sakit, kadang kita udah bawa ke rumah sakit yang besar sekalipun, pusatnya rumah sakit aja masih tidak tertolong, itu enggak 1-2, itu banyak ya. Sehingga memang kita harus menumpu atau fokus pada pencegahan itu tadi. Kenapa itu paling penting? Karena kita nggak pengen seperti itu terjadi. Pencegahan tadi kaitannya sama faktor risiko. Tadi dokter sudah mengatakan hindari merokok yang berlebihan, kemudian juga atau sama sekali sama hidup sekali sehat. ya, Jangan sama ya, sekali. Jangan merokok. Kemudian olahraga yang sehat, tetapi juga dalam pantauan ya dok ya. Apakah juga ada faktor risiko lain nih yang menyebabkan gejala ini datang? Sedentary lifestyle ya, lifestyle ya mager ya kalau bahasa kita ya sekarang ya, mager. Kemudian kolesterol ya, kolesterol yang tinggi, terutama kolesterol yang jahat ya, yang LDL. Jadi itu sebagai apa ya, kalau kata orang film itu antagonisnya. Itu adalah LDL ya, itu LDL. Jadi kita harus pantau LDL-nya karena dia sebagai bahan utama terjadinya suatu plak. Sehingga menjadi suatu penyempitan dari pembuluh darah jantung atau koroner. Nah, ini ada pertanyaan dari WhatsApp dok ini. Selamat sore dok, saya
mau tanya, jantung saya kadang-kadang berdebar-debar, kadang nyeri. Itu apa dokter penyebabnya? Terima kasih. Ini dari Istoro di Sleman, Pak Istoro. Jadi kadang-kadang jantungnya berdebar dan nyeri. Itu apa penyebabnya? Apakah itu juga? Baik, mungkin kalau ada usianya kita bisa memperkirakan gambaran penyakitnya ya, nggak apa-apa sih, tidak ada usia. Jadi memang kadang berdebar itu kita harus bisa melihat gambarannya seperti apa lewat rekam jantung. Apakah ini sesuatu berdebar yang membahayakan atau berdebar yang masih sifatnya fisiologis? Ya, fisiologis itu normal aja. Misalnya kayak habis olahraga, itu kan pasti kan demand oksigennya tinggi ya, kebutuhan oksigennya tinggi, sehingga dia memang harus cepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia berdebarnya itu sangat tidak teratur, loh, kadang kok kayak ada menemukan suatu jeda. Nah, itu kita harus tahu lewat rekam jantung untuk melihat apakah ini suatu bahaya dan perlu penanganan lebih lanjut atau tidak. Nah, tadi beberapa kali dokter mengatakan salah satu hal yang penting adalah screening. Screening itu dilakukan deteksi awal atau deteksi dini dilakukan di rumah sakit ya, Dok. Ya, apakah ada usia tertentu yang kita screening? Apakah tadi dokter mengatakan risiko usia untuk laki-laki 40 tahun, apakah yang menjelang 40 harus hati-hati nih ke rumah sakit, atau dari sejak dini nih? Gimana, Dok? Sebetulnya memang rekomendasinya usia koroner ya, di atas 40 tahun untuk laki-laki dan perempuan ini. Cuman kalau dia punya faktor resiko yang sudah disebutkan, misalnya memang dia punya tensi tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ya ada baiknya sebelum 40 tahun. Iya, karena kalau punya faktor resiko memang sedini mungkin lebih baik untuk screeningnya. Screening di rumah sakit itu apa yang dilakukan oleh Jadi yang sebaiknya dicek ya saat kita mau screening penyakit jantung ini adalah lab gula ya, kemudian kolesterol, terutama kolesterol yang jahat, kemudian sebisa mungkin kita bisa sampai ke treadmill. Ke treadmill untuk mengetahui, bukan treadmill di gym, tapi bukan treadmill di gym, tapi treadmill yang kita supervisory. Bagaimana dengan gini, Dok? Kadang-kadang beberapa orang itu enggan atau justru malah takut memeriksakan sejak dini ke rumah sakit, dan itu mungkin in general banyak orang, sebagian besar mengalami hal itu. Apakah ada second opinion sebelum dilakukan screening ke rumah sakit? Kita kenali dulu nih tanda-tanda, dokter tadi sempat mengatakan apakah ada riwayat dari keluarga hipertensi dan sebagainya. Apakah bisa kita lakukan dengan misalnya ngecek tensi secara rutin ketika aman nih, kayaknya nggak apa-apa, atau seperti apa? Apakah harus semua itu dilakukan screening di rumah sakit untuk mengetahui lebih jelas? Sebetulnya enggak ya, yang perlu di rumah sakit dan harus kita awasi hanyalah treadmill. Jadi misalnya mau ke lab atau mau ke puskesmas pun nggak masalah. Untuk cek tensi, kita kan sekarang udah banyak ya dijual ya tensi-tensi digital, itu nggak masalah juga pakai tensi itu. Yang perlu betul-betul harus ke rumah sakit, harus kita diawasi oleh dokter spesialis ya untuk treadmillnya saja. Untuk treadmill, untuk mengetahui. Iya, betul. Salah satu faktor risiko tadi dokter sebutkan adalah dari faktor makanan nih, yang mungkin sekarang ini, apalagi kemarin waktu masa COVID, banyak yang melakukan aktivitas di rumah, semua serba gadget, kemudian kurang beraktivitas. Bahkan beberapa di antaranya juga meskipun di rumah harus berolahraga karena saking takutnya di luar, dan itu menjadi pembenaran gitu ya, Dok. Dan itu mungkin kebiasaannya berlanjut hingga sekarang dengan memesan makanan yang mungkin sekarang serba instan, di online mungkin banyak promo dan sebagainya gitu ya, Dok. Nah, apakah itu juga lama-lama berinvestasi buruk terhadap kesehatan? Tinggal makanannya apa sebetulnya ya. Kalau makanannya memang kolesterol tinggi ya, banyak gorengan misalnya salah satunya, paling sering itu yang susah untuk pada ditinggalin tuh gorengan ya. Itu kemudian makanan-makanan yang berlemak lainnya ya, misalnya kayak soto jeroan atau mungkin yang gajeh-gajeh gitu ya, berlemak-lemak seperti itu, memang dia berkontribusi sekali untuk terjadinya peningkatan kolesterol, di mana kolesterol itu adalah bahan utamanya untuk jadi serangan jantung. Jadi kalau kita suka makanan seperti itu ya, bisa dibilang kita udah investasi untuk punya penyakit jantung gitu. Iya. Padahal makanan-makanan yang digemari anak muda dewasa ini kan yang lagi tren, kayak misalnya street food rata-rata digoreng dengan tepung dan sebagainya. Jadi boleh kadang-kadang atau tidak boleh sama sekali, Dok, sebetulnya? Ya kalau jadi sekali dua soalnya kali enak juga sih ya, Dok. Sekali dua kali ya. Yang penting sih nanti kita lebih ke cara
secara pencegahan kita sendiri ya, awareness kita terhadap diri kita sendiri ya. Cek berkala, betul. Oh, kadar kolesterol saya sampai level berapa gitu. Itu harus kita selalu aware gitu. Kalau untuk pencegahan secara umum yang bisa kita lakukan, Dok, untuk menghindari kita dari penyakit jantung koroner ini? Jadi ada singkatannya, Mas Hendri ya. Biasanya kita bilang cerdik. C itu cek kesehatan berkala, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Kemudian E itu enyahkan rokok. Jadi bukan mengurangi ya. Kalau mengurangi itu ya kita kalau ngerokok itu juga ngurangin dari bungkusnya ya. Jadi betul-betul enyahkan rokok, betul. Tidak ada tempat lagi untuk merokok. Kemudian R itu rajin aktivitas fisik atau olahraga ya. Kemudian D itu diet yang seimbang ya. Kemudian I-nya itu adalah istirahat yang cukup karena itu sangat penting juga ya. Kemudian yang terakhir K itu kelola stres. Nah, karena stres itu ya, Dok, ya? Penting. Karena apa? Stres itu secara tidak sadar ya, karena tubuh ini bekerja dengan sendirinya. Jadi kita nggak tahu. Nah, sebetulnya stres itu mengeluarkan hormon-hormon stres yang memang dia akan meningkatkan tensi dan juga meningkatkan kadar gula. Hormon stres kita tuh seperti itu. Oh, tanda-tanda stres apa nih, Dok? Yang ini anak muda juga banyak yang stres nih, dikit-dikit galau sosial media gitu, curhatnya di sosmed nih. Jadi ya stres itu ya berlebihan ya, kayak burnout gitu ya. Mungkin ya kok kerjaan terus misalnya atau deadline terus gitu ya. Nah, kaitannya dengan kurang istirahat tadi. Jadi bekerja sampai malam. Nah, waktu istirahat itu apakah juga sesuai dengan kebutuhan? Artinya gini, Dok, apakah istirahat malam, kita bekerja malam bisa digantikan dengan istirahat siang? Apakah tidak mungkin atau mungkin dilakukan atau seperti apa? Sebetulnya kalau yang kita acu itu 6-8 jam per hari. Jadi sebetulnya mau pagi atau malam sih tidak ada bedanya. Hanya saja beberapa penelitian menyebutkan bahwa di saat gelap itu memang hormon ininya tuh paling keluar gitu. Jadi memang cocoknya untuk malam gitu, tidurnya yang lama ya. Itu memang lebih baik di saat malam hari. Gitu. Bagaimana? Nah, ini waktunya sudah habis ini, Dok. Singkat saja, Dok. Apa yang terjadi ketika kita kurang istirahat, kurang tidur? Kalau tadi stres kaitannya sudah langsung untuk hipertensi. Kalau kurang tidur, apa yang terjadi, Dok? Karena kurang tidur biasanya otot-otot kita lebih tegang. Kalau lebih tegang biasanya sampai juga ke tensinya suka pada naik. Nah, itu yang tidak baik. Iya, betul. Jantung ya. Iya. Oke, Dokter. Kayaknya waktunya memang harus nanti ada part 2 mudah-mudahan ya, karena untuk membahas lebih jauh lagi. Mudah-mudahan hal tadi juga bisa menginspirasi penonton TVRI Jogja untuk lebih aware terhadap kesehatan, terutama untuk menghindari penyakit